Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat background gambar dan komentar. Langsung aja menuju proyek kita. Di sini saya informasikan bahwa saya sudah menambahkan gambar pada folder proyek kita, yaitu dengan nama gambar namanya dengan ekstensi PNG. Langsung aja kita mulai. Namun sebelumnya saya butuh menambahkan lebar dan tinggi dari sebuah elemen HTML yang akan kita hiasi dengan background gambar. Caranya adalah dengan mengetikkan height sebagai tinggi. Saya kasih 500 pixel di sini. Kemudian lebarnya saya juga kasih 500 pixel. Kita cek dulu di browser. Seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjutkan untuk membuat background. Caranya adalah dengan memilih properti background image, kemudian mengetikkan URL, buka kurung dan tanda kutip string, lalu kita masukkan nama gambarnya yang kita akan pilih, yaitu gambar.png. Langsung aja save dan kita cek di browser. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan kenapa gambarnya berulang-ulang, ini tentu karena gambarnya kecil dan tidak dapat memenuhi area yang kita sudah setting lebar dan tingginya tadi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan properti yang dinamakan dengan background repeat dengan nilai no repeat. Jadi dengan menambahkan background repeat dengan nilai no repeat ini, teman-teman tidak akan melihat gambar yang berulang-ulang. Selain properti background repeat, teman-teman juga bisa menggunakan background attachment namanya. Seperti apa background attachment itu? Langsung aja kita coba. Kita contohkan nilainya adalah fixed. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau saya scroll di sini, gambarnya ikut bergoyang. Tapi kalau saya menambahkan background attachment fix, teman-teman bisa lihat perbedaannya ini, gambarnya tidak ikut bergoyang. Jadi yang berpindah hanya elemen HTML yang lain, sementara untuk backgroundnya tetap di belakang. Itu dia perbedaannya. Satu properti lagi yang akan kita pelajari mengenai background image, yaitu background position. Gunanya untuk apa? Yang jelas gunanya sudah bisa ditebak, yaitu mengenai posisi gambar. Kita maunya gambar itu berada di mana, kita bisa mengset dengan properti background position. Saya contohkan di sini, saya ingin gambarnya berada di sisi kanan, maka saya ketikkan background position _2 right seperti ini. Teman-teman lihat gambarnya sudah menghilang karena dia ada di sebelah kanan. Kita coba buktikan dengan menggunakan width 100%. Artinya dia nggak ada batasan untuk width-nya. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya full di sebelah kanan. Sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau kita ingin gambarnya berada di sebelah kanan tapi dia berada di paling atas. Jadi kalau kita nggak ngeset untuk atas bawahnya, maka otomatis CSS berpikir bahwa dia akan center seperti ini. Maka dari itu kita set untuk posisi atas bawah menjadi top, sehingga gambarnya bisa berada di atas seperti ini teman-teman. Satu lagi tips dari saya bahwa sebenarnya teman-teman bisa memperpendek kode-kode CSS untuk background image ini menjadi satu baris kode saja.
Caranya adalah dengan mengetikkan background, kemudian warna dari background itu sendiri saya masukkan di sini. Dilanjutkan dengan spasi, kemudian URL gambar itu sendiri. Sekali lagi dipisahkan dengan spasi, dan background repeatnya diletakkan di sini dan spasi lagi. Kemudian background attachment diletakkan, dipisahkan dengan spasi, dan terakhir adalah background position. Jangan lupa paling akhir menggunakan titik koma seperti ini. Nah, kalau saya komentari di sini hasilnya akan tetap sama, teman-teman. Nah, jadi ini tips untuk teman-teman yang nggak mau panjang ke bawah seperti ini dengan mengulang-ulang mengetikkan nama properti. Teman-teman bisa menggunakan kode singkat seperti ini dengan cara menggunakan properti background. Jadi bukan lagi background image, background repeat, attachment, dan position. Teman-teman cukup menggunakan properti background, kemudian warna, dan gambar itu sendiri, kemudian background repeatnya, fixed, dan posisinya. Yang terakhir adalah komentar. Sebelumnya teman-teman sebenarnya sudah sering sekali melihat saya menggunakan komentar. Di video sebelumnya saya menggunakan komentar nama warna, Hexa color, RGB color, kemudian barusan saya memberi komentar untuk baris kode ini. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar tentang komentar itu apa, sebenarnya komentar itu semacam catatan untuk programmer memberikan note atau pertanda yang tidak akan dieksekusi oleh CSS itu sendiri. Contoh, misalkan teman-teman ingin membuat catatan bahwa ini adalah kode background gambar. Nah, supaya suatu saat teman-teman membuka kode ini lagi nggak lupa bahwa ini adalah kode gambar, maka teman-teman bisa mengetikkan komentar di sini. Ini adalah kode gambar dengan cara garis miring, kemudian tanda bintang seperti ini, dan diakhiri dengan tanda bintang, kemudian garis miring lagi. Jadi ini adalah komentar. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk menggunakan catatan-catatan pada kode-kode tertentu supaya kita bisa ingat suatu saat kalau ini adalah kode untuk menampilkan properti tertentu. Baik, itu saja dari video kali ini, teman-teman.